Di video ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup, salah satu konsep penting dalam biologi untuk memahami keragaman organisme di bumi. Yuk kita mulai. Kalian tahu tidak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, bayangkan kamu punya ribuan jenis benda yang berbeda. Kalau tidak dikelompokkan, pasti berantakan kan? Sama halnya dengan makhluk hidup, karena jumlahnya sangat banyak dan beragam. Para ilmuwan membuat sistem pengelompokan yang disebut taksonomi. Sistem ini membantu kita mengenali persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup. Dalam taksonomi, ada tingkat pengelompokan mulai dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, semakin ke bawah, pengelompokannya akan semakin khusus. Kalian tahu tidak, siapa ilmuwan yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom? Nah, yaitu Robert Harding Whittaker. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Menurut Whittaker, semua makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom berdasarkan ciri tubuh dan cara hidupnya. Kingdom yang pertama yaitu kingdom Monera, yaitu bakteri. Mereka ini super kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ciri khasnya adalah bersifat prokariotik, artinya tidak punya membran inti sel. Bakteri itu ada di mana-mana loh, ada di udara, di tanah, di air, dan berkembang biak sangat cepat dengan cara membelah diri. Selanjutnya ada protista, kelompok makhluk hidup eukariotik yang sebagian besar hidup sendirian atau uniseluler. Mereka unik karena bisa menyerupai hewan, tumbuhan, atau bahkan jamur. Contohnya seperti amoeba yang geraknya bebas atau alga yang bisa berfotosintesis. Kingdom berikutnya adalah fungi atau jamur. Mereka bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi punya cara hidup sendiri. Jamur mendapatkan makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Makanya, jamur termasuk organisme saprofit atau parasit. Mereka tidak punya klorofil, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Lanjut ke kingdom tumbuhan, yaitu plantae. Plantae adalah kelompok makhluk hidup yang punya klorofil, sehingga mereka bisa melakukan fotosintesis. Semua tumbuhan bersifat autotrof, artinya membuat makanannya sendiri. Ciri lainnya yaitu mereka multiseluler dan punya dinding sel. Untuk tumbuhan, pengelompokannya sederhana. Pertama, ada tumbuhan tidak berpembuluh seperti lumut atau bryophyta. Kedua, tumbuhan yang berpembuluh terdiri dari paku atau pterodophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji sendiri dibagi menjadi 2, yaitu berbiji terbuka seperti pinus dan berbiji tertutup seperti semua tumbuhan yang berbunga. Yang terakhir ada animalia atau kingdom hewan. Mereka bersifat heterotrof, artinya harus memakan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Hewan juga punya sel saraf dan sel otot yang membantu bergerak dan merespon lingkungannya. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga ada pembagian tertentu. Terdiri dari hewan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu invertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang seperti serangga, cacing, ubur-ubur, dan bintang laut. Lalu ada vertebrata, yaitu hewan yang punya tulang belakang seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Jadi, 5 kingdom ini membantu kita memahami betapa beragamnya makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan mengenali ciri-cirinya, kita bisa mengelompokkan setiap organisme dengan lebih mudah dan akurat.
Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu kalian semua. Dan jangan lupa terus eksplorasi dunia biologi.